Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Saya semangat sekali karena video ini tuh banyak banget yang request. Bang, rakit PC-nya sambil pasang-pasangin komponen. Oke, di sini saya akan lakukan ya. Tapi videonya mungkin agak sedikit panjang ya, karena proses rakit PC butuh waktu juga gitu ya. Dan ini komponennya semuanya baru ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pemula banget pengen rakit PC ya sendirian di rumah, ikutin video ini. Pasti bisa lah, insya Allah gitu ya. Karena beberapa komponennya udah ada kalau misalkan kalian belinya baru. Misalkan yang harus disiapkan adalah baut motherboard, baut power supply. Ketika kalian beli casing baru, baut ini tuh yang kayak gini tuh udah disediakan di dalam paket pembelian casing. Terus baut power supply juga udah ada di dalam paket pembelian power supply. Oke, di sini saya akan pakai RTX 4060 ini dari Zotac Gaming ya, 8GB, 128-bit GDDR6 dan power supply-nya ini menggunakan power supply terbaru dari Deepcool, yakni kalian bisa lihat di sini adalah PL550D. Nah, ini tuh udah ada teknologi barunya, yakni udah support ATX 3.0. Jadi udah ada 12 pihak powernya. Kalau misalnya kalian mau pakai RTX 4070 gitu yang udah pakai pin 12 pihak power supply ini udah ready. Dan apalagi kelebihannya nanti saya akan jelaskan ketika rakit PC. Sekarang daripada lama, kita akan langsung saja rakit PC-nya. Oke? Let's go. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah siapin dulu motherboard dan prosesornya. Karena di sini saya menggunakan Intel 13400F Gen 5 dan motherboardnya ini udah support LGA 1700, udah support Gen 12, Gen 13, Gen 14. Oke, cara pemasangannya seperti ini, teman-teman. Gampang aja ya, karena ini soket Intel. Kita tinggal buka aja di sini, tarik ke atas dan dia langsung bisa dibuka. Bisa kalian perhatikan di sini ada segitiga emas ya. Nah, di sini ada segitiga emas. Terus nanti di motherboardnya juga ada logo segitiganya juga gitu ya. Hurufnya itu ada di atas. Itu nggak mungkin kebalik. Kalau misalkan kebalik, coba ya. Kalau misalkan kebalik, dia nggak akan masuk teman-teman tuh. Karena soketnya nggak pas gitu. Jadi jangan nggak usah khawatir kalian takut kebalik. Kalau misalkan kebalik dia nggak akan pas. Oke, gampang banget kan? Itu yang pertama. Terus yang keduanya kita akan instalasi NVMe, pasang NVMe. Di sini saya pakai S70 Blade ya teman-teman. Si motherboard ini tuh ada heatsinknya, tapi biar kelihatan brandnya ya di sini saya nggak pasang aja gitu. Jadi yaudah gini aja biar kelihatan si XPG-nya. Oke, tinggal pasangkan seperti ini aja. Sekarang kita akan bongkar dulu coolernya AK620. Nah, setelah barusan fitting-fitting ya ke si coolernya, ternyata ini bisa cocok lah ya, si memori RAM-nya nggak terlalu ketinggian. Oke, jangan dulu pasang coolernya teman-teman, tapi instalkan dulu si bracket belakangnya. Supaya nanti bisa lebih gampang ketika pasang cooler saat udah dipasang ke casing. Oke, kita tinggal pasangkan dulu si bracket belakangnya ya. Dan ini CPU-nya ke bawah, tinggal masukkan aja. Nanti tinggal instalasi coolernya seperti ini. Tes, gampang banget. Oke, untuk pasang memori RAM ini gampang banget teman-teman ya. Ini saya pakai XPG DDR5 ya, XPG Lancer. Saya pasangkan di sini. Kalian juga nggak usah takut kebalik juga. Kalau misalkan kebalik tuh, berarti ini nggak masuk teman-teman. Jangan dipaksakan nanti patah. Tinggal diputar aja, sesuaikan dengan soketnya. Karena di setiap motherboard slot RAM ada soket motherboardnya. Oke. Nah, seperti ini. Terus satu lagi kita tinggal samakan aja hurufnya. X-nya di bawah, G-nya di atas kayak XPG. Ya, memori RAM andalan ya XPG gitu ya, siapa lagi. Oke, kita fitting lagi di sini ya. Karena menggunakan cooler yang sangat tinggi sekali. Nah, kelebihan dari si AK620 ini teman-teman, kalau misalkan mentok memori RAM-nya, si fan-nya ini bisa ditarik ke luar sedikit. Nah, ini bisa dilepas teman-teman ya. Lalu untuk si posisi RAM-nya bisa digeser ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Jadi otomatis kan bisa langsung masuk. Nah, seperti ini. Oke, kelihatan ya, aman ya. Oke, sekarang kita akan instalasi ke casing.
Nah, ini dia casingnya dari si Phenom RX. Ya memang lagi musim ya casing-casing seperti ini gitu ya. Ini harganya murah meriah teman-teman. Dia udah dapat 3 fan RGB ya. Modelnya seperti ini. Terus tombolnya ada di sini dan air flow-nya menurut saya sih udah cukup oke ya. Kita akan tes ketika nanti udah nancep semua. Oke, semuanya udah ada dan di sini untuk memudahkan instalasi saya mau pasang dulu power supply. Nah, pilihan kaum mendang-mending ya. Kenapa saya di sini pakai power supply terbaru dari Deepcool PL550D ini? Selain kualitasnya oke, teknologi modern, harga juga ramah di dompet ya. Si Deepcool PL550D ini harganya cuma 600 ribuan, tapi udah support atau udah ada kabel 12 PA power yang udah bersertifikasi. Support PCIe 5.0 up to 300 watt dan sudah menjadikan power supply ini berstandar ATX 3.0 Intel dengan sertifikasi 80 plus bronze. Topologi yang digunakan di sini menggunakan Active FC DC to DC ya. Terus fan bearingnya juga menggunakan HYB dan proteksinya di sini cukup lengkap ternyata. Ada 8 proteksi. Wah, kalian bisa lihat tuh ya. Dan kabel yang digunakan ternyata semuanya sudah bersertifikasi. Kalian bisa lihat tuh ya di bagian pinggiran kabelnya. Jadi kalau misalkan nantinya mau upgrade ke RTX 4070, power supply ini udah bisa banget ya, udah support gitu. Nah, masih penasaran jeroannya seperti apa? Saya akan bongkar dulu sebentar ya teman-teman. Oke, di dalamnya ini menggunakan kapasitor Cheng X ya, 330 mikrofarad, 420 volt dengan toleransi up to 105 derajat Celcius. Semua kapasitor yang digunakan di sini tuh diproduksi oleh pabrik yang sama. Ini perusahaan asal dari Cina, yakni Chengxin Electric. Ini tuh perusahaan milik pemerintahan Cina-nya ya. Mereka tuh spesialis berbasis teknologi yang berfokus pada R&D dan memproduksi rangkaian kapasitor elektrolit aluminium dan sudah berdiri sejak 1998. Jadi untuk kapasitor yang digunakan di sini bukan sembarangan kapasitor, udah jelas terbukti kapasitor ini dipakai di berbagai brand power supply seperti series MAG atau 750BN yang bulan lalu saya pernah bongkar juga, yang harganya tuh jauh lebih mahal dibandingkan si Deepcool PL550D ini. Oh ya, untuk garansinya ternyata ini udah 5 tahun teman-teman. Ya semoga aja nanti after sales-nya di Indonesia ya memuaskan. Amin gitu. Oke. Untuk memudahkan pasang motherboard, casingnya saya baringin aja ya di sini biar gampang gitu pas instalasi si motherboard ke casing ya. Oke, ternyata si baut-baut casingnya ini tuh cukup presisi ya dengan si motherboardnya, jadi nggak usah ditekan sedikit ke pinggir gitu, dipas-pasin. Ternyata nggak, lumayan juga ini Phenom RX ya. Terus jangan lupa kabel 24 pinnya kalian tinggal tancapkan di sini. Kalian juga nggak usah takut ya kebalik, karena kalau misalkan kebalik dia nggak akan masuk. Tuh kan udah langsung nyolot. Terus sekarang untuk CPU. Nah, di motherboard ini tuh kan ada 2x8 power pin untuk CPU. Saya pasangkan 8 aja, ini udah lebih dari cukup. Oke, di sini udah semuanya. Kita tinggal instalasi untuk I/O portnya. Di sini tuh udah ada notifikasinya atau infonya ya, HD audio. Kalian tinggal cari aja di motherboardnya HD audio. Nggak usah takut kebalik ya teman-teman, karena setiap pinnya tuh punya bolong atau lubang yang sama dengan pinnya. Jadi kalau kebalik ya berarti nggak masuk gitu aja, simple. Oke, udah ya. Di sini tinggal terakhir pasangkan cooler. Cooler di sini ya. Sebelum pasang cooler jangan lupa kasih pasta dulu ya, nanti kering overheat lagi. Oke. Nah, kalian tinggal pasin aja baut-bautnya. Jadi instalasinya kan cukup gampang ya. Nah, setelah selesai ini si coolernya, posisinya udah seperti ini, paling nanti terakhir tinggal rapihin kabel. Sekarang kita akan instalasi GPU-nya. Ini RTX 4060 warna hitam ya. Caranya gampang aja, kalian perhatikan juga kalau misalnya kalian belum bisa pasang GPU ya. Pertama-tama posisinya seperti ini. Nah, ini pin PCIe-nya ya. Kalian masukkan. Nah, seperti ini. Atau kalau misalkan ada pengunci dari motherboardnya, buka dulu ya, teman-teman sini. Ini udah kebuka. Tinggal kalian tancepin di sini. Set. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Nah, seperti ini kan udah ada klik gitu ya. Setelah itu gampang, kita tinggal baut saja. Oke, gampang banget ya, teman-teman. Kita rakit PC gitu ya. Nah, seperti ini deh, udah jadi. Oh iya, untuk power pinnya ini masih pakai power pin yang konvensional ya.
Oke, ini 1/8 kalian harus colokin ya. Jangan sampai ada space ya di antara pin dan soket si power supply. Karena kalau misalkan ada space, dia panas bakalan leleh gitu, meleleh. Oke, udah pastinya udah selesai seperti ini. Kita akan coba nyalakan. Apakah nyala atau tidak? Kita akan tes sekarang ya. Pastiin lagi sebelum dinyalain, 24 pin, 8 pin, GPU, udah semuanya terpasang dan kita akan coba nyalakan sekarang. Bismillahirrohmanirrohim. Ini kelihatan ya, mudah-mudahan. Oh, tombolnya di sini. Nah, mantap kan? Kita akan lihat di sini apakah nyala atau tidak. Nah, teman-teman, oke. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan normal tanpa ada kesalahan sedikit pun ya. Nah, mantap. Mantap. Oke, teman-teman, jadi semuanya ini udah terinstalasi dengan baik tanpa ada kesalahan sedikit pun ya, paling nanti tinggal dirapin-rapin aja. Sekarang kita akan tes gimana performanya. Let's go. Sebelum masuk ke pengujian game, kita lihat dulu hasil 3D Mark. Firestrike di sini mendapatkan all score 23 ribuan dan untuk pot royal 5.891 poin dan time spy di 10.600-an. Cukup baiklah untuk spek PC ini. Mantap. Oke, pengujian game pertama Horizon Zero Dawn, resolusi 1080p, presetnya Ultimate. UC processor di 50-60%-an dengan suhu 46 derajat Celcius. Ini adem banget. Lalu GPU-nya si Zotac RTX 4060, UC ini hampir full load ya di 98%-an dan suhu di sini menunjukkan 76 derajat Celcius. Kalau FPS pasti tinggi lah. Di akhir ini mendapatkan average 113 FPS. Game kedua Spider-Man Remaster, resolusi 1080p, presetnya rata kanan ya. UC processor nih lebih tinggi karena render bangunan yang cepat. Pas bergelantungan di kota tuh butuh prosesor yang kenceng. Di sini menunjukkan 60%, bahkan kadang di 70%-an usage CPU. Tapi untuk suhu masih sangat adem ya di 50 derajat Celciusan. Aman nih. Si Zotac RTX 4060-nya di sini masih seperti game sebelumnya dan average FPS juga masih ratusan. Wah, mantap ya. Lanjut game ketiga, ini lebih berat lagi, The Last of Us 1080p, presetnya high. Game ini tuh CPU bond banget, berasa ya. Si 13400F ini nyentuh di 80%-an. Suhu pastinya masih adem dan si Zotac 4060 ini udah terkuras banget ya. 99% dengan suhu di 74 derajat Celcius. Nah, untuk total watt PC-nya ini ketika main game berada di 250 wattan, ya naik turun sedikit. Ini nggak terlalu boros ya watt segini dengan performa yang didapat. Terus untuk airflow casing Panamera X ini ternyata lumayan juga ya, walaupun dengan 3 fan intake ya, karena ini kebantu dari 2 fan cooler si AK620. Jadi airflow di dalam casing masih cukup baik. Nah, di sini kita akan lihat ya menggunakan software OCCT tegangan dari power supply si Deepcool PL550D-nya. Ketika stress test CPU dan GPU, voltase yang 5 volt ini average berjalan di 5,08 volt. Untuk 12 voltnya mendapatkan average 11,9 volt. Lalu untuk 3,3 voltnya average-nya di sini 3,4 volt. Tegangannya ini cukup dalam batas toleransi, bahkan bisa dikatakan stabil ya. Aman pastinya untuk komponen-komponen lain kalau tegangan dari power supply-nya sestabil ini. Oke, total PC rakitan ini ada di sekitar 15,5 jutaan. Jadi ya kalian kalau misalkan mau ngikutin rakitan seperti ini, bisa cek nanti di kolom deskripsi. Gimana menurut kalian tentang rakitan PC atau tentang video rakit PC dari awal sampai selesai? Ngebantu atau enggak? Coba tulis di komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.